saya mau membahas bedanya traveling ke Eropa dan ke Amerika. Kadang-kala ada keinginan orang-orang untuk traveling lebih jauh lagi dari benua Asia, misalkan ke Eropa atau ke Amerika. Tapi sebelum menuju ke sana, ada beberapa hal perbedaan yang harus diketahui supaya tidak terlalu shock culture begitu kita sampai ke Amerika atau ke Eropa. Pertama, dari segi jarak dan waktu terbang. Kalau kita ke West Coast di Amerika, biasanya waktu terbangnya itu sekitar 15-16 jam. Kurang lebih sama kalau kita bepergian ke Eropa dengan pesawat terbang. Tapi kalau kita lebih jauh lagi ke ujung sana, misalnya ke daerah East Coast, mungkin memerlukan waktu sekitar 20-21 jam agar nyampai ke kota New York atau ke Washington DC. Karena luas wilayah dan kondisi geografisnya, kota-kota di Amerika itu biasanya lebih luas. Dan untuk bepergian antar kota, kita harus bepergian dengan pesawat daripada naik bus atau naik kereta. Bepergian dengan pesawat dianggap lebih praktis daripada bepergian dengan moda transportasi lainnya. Sedangkan kalau kita mau bepergian di kota-kota yang ada di Eropa, biasanya cukup naik kereta api atau bahkan dengan naik bus saja. Beberapa kota di Amerika Serikat, transportasi umumnya kurang memadai. Kalau kita keliling kota-kota tersebut, kita harus menyetir mobil sendiri atau menyewa kendaraan. Kecuali kalau kita bepergian ke kota-kota besar seperti di New York City atau Washington DC, di sana ada subway yang cukup memadai, jadi kita bisa keliling-keliling naik transportasi publik saja. Sedangkan kota-kota di Eropa, rata-rata ada subway, metro, atau U-Bahn kalau di Jerman. Jadi kita tidak perlu menyetir mobil atau sewa kendaraan kalau kita bepergian di kota-kota besar di Eropa yang umumnya memang ada kendaraan umum yang cukup terintegrasi. Kebanyakan kota-kota di Amerika meminta tip kalau kita belanja atau kalau makan di restoran. Kalau kita tidak memberikan tip, biasanya mereka akan memintanya. Tapi kalau di Eropa, tidak selalu harus memberikan tip karena tip itu sudah termasuk dalam biaya belanja yang kita keluarkan. Bahasa. Kalau kita bepergian ke Amerika, kita cuma perlu satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Sedangkan kalau di Eropa, ada berbagai macam bahasa. Seperti yang kita ketahui, di benua Eropa itu ada banyak negara seperti Italia, Perancis, Jerman, Belanda, dan lain sebagainya. Jadi walaupun dalam satu benua, hampir tiap negara itu bahasanya berbeda-beda. Bahkan beberapa tempat, banyak orang yang tidak mengerti bahasa Inggris dan lebih menyukai kalau kita memakai bahasa lokal. Kurs mata uang asing. Saat ini kurs mata uang asing untuk $1 Amerika bila dirupiahkan itu sekitar 15.700 rupiah. Sementara kalau kurs euro, kalau dirupiahkan 1 euro itu sekitar 16.800 rupiah. Jadi memang kurs euro ini lebih tinggi. Tapi untuk semua pengeluaran, belum tentu pengeluaran di Eropa lebih tinggi daripada di Amerika. Jadi tergantung ke kota mana dan negara mana. Kalau kita bepergian di kota-kota tertentu, seperti ke Amsterdam, Paris, Roma, beberapa kota-kota di Skandinavia, Zurich, Jenewa, biasanya biayanya akan lebih besar dibandingkan kalau di kota-kota kecil atau di desa-desa yang ada di Eropa. Penginapan pun jauh lebih mahal di kota-kota besar tersebut dibandingkan di kota-kota yang lebih kecil. Sedangkan kalau kota-kota besar di Amerika, biasanya biayanya cenderung memang mahal. Sedangkan dari segi budaya, walaupun di Amerika ada banyak ras dari negara lain, suku dan juga agama, tapi budayanya lebih cenderung sama dibandingkan kalau di Eropa. Eropa yang terdiri dari berbagai macam negara, biasanya perbedaan budaya terlihat mencolok kalau kita sudah berpindah ke negara lain, walaupun satu benua Eropa. Sedangkan mengenai akomodasi, biasanya akomodasi di Amerika itu lebih mahal dibandingkan di Eropa, terutama di kota-kota besarnya. Akomodasi di Amerika itu biasanya lebih luas daripada di Eropa.
Karena di Amerika lahan memang lebih luas, jadi mereka bisa membuat properti atau bangunan dengan ruangan yang lebih luas daripada di Eropa. Kalau mau mencari penginapan yang lebih murah di Amerika, kita harus menginap di daerah pinggiran. Demikian juga kalau di Eropa, tidak di kota besar tapi di pinggiran yang berada di kota-kota yang lebih kecil. Tapi berhubung di Amerika, tidak semua kota transportasinya bagus, jadi kalau menginap di pinggiran pastikan kita memang punya kendaraan dan memang bisa menyetir mobil di sana. Mengenai cuaca di benua Eropa dan Amerika memang sama-sama memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Tapi beberapa kota di Amerika tidak terlalu dingin seperti di daerah pesisir pantai dibandingkan kota-kota lainnya yang ada di daerah pegunungan. Demikian juga di Eropa, daerah Riviera biasanya lebih hangat dibandingkan daerah pegunungan seperti di Swiss atau pegunungan Alpen lainnya. Jadi cuaca ini memang menjadi salah satu faktor yang membuat orang memutuskan untuk berlibur ke mana. Sedangkan kalau belanja, hanya toko-toko tertentu saja yang memperbolehkan pembeli mengembalikan atau menukar barangnya saat belanja di Eropa. Tapi kalau di Amerika, ada jangka waktu yang cukup lama di mana pembeli bisa mengembalikan barang atau menukar barangnya saat belanja di Amerika. Outlet premium yang ada di Amerika maupun Eropa sama-sama ada di pinggiran, jadi jarang sekali ada di tengah kota. Tapi biasanya outlet premium yang ada di Eropa lebih bisa dijangkau dengan transportasi umum daripada yang di Amerika. Kalau di Amerika rata-rata untuk menuju ke outlet kita harus naik taksi atau menyetir mobil. Mengenai pemandangan alam, tidak bisa dibilang Eropa atau Amerika lebih bagus, itu bergantung pada selera masing-masing. Kalau mau melihat pemandangan canyon, air terjun, pemandangan gunung, gurun pasir, memang kita bisa ke Amerika. Dan kalau mau melihat pemandangan tepi pantai, gunung es, Eropa menyediakan banyak pemandangan seperti itu. Jadi balik lagi ke selera masing-masing orang. Demikian informasi dari saya, semoga cukup bermanfaat bagi yang ingin memutuskan ke Eropa atau ke Amerika dan sekadar pengetahuan bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan share, like, dan subscribe. Demikian informasi dari saya, sekadar informasi bagi yang mau jalan-jalan ke Eropa atau ke tempat-tempat lainnya, bisa membaca buku 300 Wonderful Destinations. Di sini ada 300 destinasi-destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Buku ini masih ada versi digitalnya dan bisa didapatkan di www.gramedia.com.